Halo sahabat matematika, apa kabarnya hari ini? Baiklah, hari ini kita belajar materi tentang grafik fungsi kuadrat. Apa itu grafik fungsi kuadrat dan bagaimana cara menggambarnya? Mari simak penjelasan pada video ini. Oke, baiklah, simak penjelasan Ibu ya. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 0 ya. Grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Nah, lalu di sini nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A bernilai positif atau A lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Sebaliknya, jika A-nya bernilai negatif atau A lebih kecil dari 0, grafiknya akan terbuka ke bawah ya. Jadi nilai A ini sangat mempengaruhi pada grafik fungsi kuadrat. Jika nilai A semakin besar, maka grafiknya menjadi lebih kurus. Jika A lebih besar dari 0, grafiknya memiliki titik puncak minimum. Dan jika A lebih kecil dari 0, maka grafiknya memiliki titik puncak maksimum ya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan untuk contoh menggambar grafik fungsi kuadrat. Sekarang perhatikan ya. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Sekarang simak cara menyelesaikannya. Kita tentukan dulu nilai A-nya. Karena nilai A-nya ini merupakan koefisien ya dari X kuadrat, koefisien dari X kuadrat, maka nilai A-nya ini sama dengan 1 ya. Nilai A-nya sama dengan 1. 1 ini bernilai positif ya. Dia lebih besar dari 0. Maka nanti untuk grafiknya parabolanya akan terbuka ke atas. Selanjutnya kita gunakan tabel ya. Ini gunakan tabel untuk mencari atau menentukan titik-titik koordinat sebelum kita menggambar grafiknya ya. Kita dengan cara menggunakan fungsinya Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Jadi kita ambil nilai X-nya sembarang bilangan bulat ya. Sembarang nilai bilangan bulat. Untuk titik X-nya di sini ada min 3, min 2, min 1 ya. Kemudian ada 0, 1, 2, 3. Ini terserah kalian untuk nilai X-nya ini, yang penting asalkan bilangan bulat. Namun Ibu sarankan untuk nilai X-nya jangan terlalu sedikit ya. Maka kalau dia terlalu sedikit, titik-titik koordinat yang dihasilkan maka akan juga sedikit. Jangan nanti kalian pilih hanya min 2, min 1, 0, 1 saja ya. Maka nanti dia akan menghasilkan titik koordinatnya yang sedikit. Nah, untuk nilai X-nya tadi sudah ya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Sekarang kita substitusikan atau kita masukkan nilai X ini pada fungsi kuadrat ya, pada X kuadrat plus 2X min 3. Oke. Di sini ya. Misalkan di sini nilai X-nya adalah min 3 ya. Nilai X-nya sama dengan min 3. Kemudian kita masukkan min 3 ini pada fungsi kuadratnya. X kuadrat berarti min 3 kuadrat ditambah 2X berarti 2 dikali min 3. Lalu di sini dikurang 3. Sekarang kita selesaikan ya. Min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat berarti min 3 kali min 3 ya, sama dengan 9. Kemudian 2 dikali min 3 yaitu min 6. Lalu dikurang
3. Sekarang kita selesaikan. 9 dikurang 6 dikurang 3 sama dengan 0 ya. Maka dihasilkanlah titiknya ya, X, Y. X-nya tadi adalah min 3 dan Y-nya adalah 0 ya. Nah, jadi maka dapatkanlah di sini titiknya min 3,0. Dan selanjutnya untuk yang X sama dengan min 2 juga sama ya. Kita masukkan nilai min 2 ini pada fungsinya ya. Min 2 kuadrat ditambah 2X jadi 2 dikali min 2 dikurang 3. Kita selesaikan ya. Min 2 kuadrat itu sama dengan 4. Lalu 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Kemudian dikurang 3. Kita selesaikan. 4 dikurang 4 dikurang 3 sama dengan min 3. Ya, maka dihasilkanlah titiknya di sini X-nya min 2, Y-nya min 3 ya. Jadi min 2, min 3 ya. Bagaimana anak-anak? Dan lanjut ya, juga sama ya, kalau X-nya juga min 1, 0, 1, 2, 3 ya, juga sama. Kita masukkan nilai-nilai X ini ya pada grafik fungsi kuadratnya ya, untuk mencari titik ya, titik Y-nya ya, untuk mencari nilai Y-nya ya. Selanjutnya misalkan kita mau X-nya 1 juga sama ya, jadi 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurang 3 ya. Jadi 1 kuadrat itu sama dengan 1, kemudian ditambah 2 dikali 1 itu sama dengan 2, kemudian dikurang 3 ya. Jadi kita selesaikan. 1 ditambah 2 dikurang 3 ya sama dengan 0 ya. Maka didapatkanlah titik koordinatnya ya, X-nya 1, Y-nya 0, jadi 1,0 ya. Oke, setelah kita mendapatkan titik-titik koordinat ini, maka kita bisa langsung menggambar grafik fungsinya ya. Nah, sekarang lihat di sini grafik fungsinya. Nah, ini titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi ya. Nah, dari titik-titik inilah kita menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 ya. Di sini ada sumbu X ya, yaitu sumbu mendatar ya. Sumbu mendatar pada saat kita kelas 8 dulu ya anak-anak, kalian sudah pernah belajar kan bidang koordinat kartesius ya. Nah, di sini ada sumbu X ya, kemudian ada sumbu Y. Sumbu Y ini yang sumbu Y ini yang sumbu tegaknya ya. Lalu kalian berikan angka-angkanya. Kalau sebelah kanan ini ya pada X-nya ini bernilai positif ya, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang Y-nya bagian atasnya juga positif ya, yang bagian atasnya positif. Sedangkan yang di bagian bawahnya ini negatif ya. Kalau pada sumbu X sebelah kirinya negatif ya. Kalau pada sumbu X negatif. Lanjut, sudah itu kita baru bikin titiknya ya. Di sini ada titiknya min 3,0. Jadi X-nya di min 3 ya, X-nya di min 3. Kemudian Y-nya 0. Nah, maka kita berikan titiknya letaknya di min 3 ya. Lanjut lagi, di sini ada min 2, min 3. Jadi X-nya di min 2, Y-nya di min 3 ya. Jadi di sumbu X-nya min 2, Y-nya min 3 ya. Jangan sampai kalian tertukar ya. Kalau sampai tertukar itu tadi nanti grafiknya salah ya. Nah, lalu kita hubungkan min 2 dengan min 3 ini, kita hubungkan ya, maka berada di sini titiknya ya. Titik dari min 2, min 3.
Lanjut ya, untuk min 1, min 4 juga sama ya. X-nya berarti pada sumbu X-nya min 1, pada sumbu Y-nya itu min 4 ya. Maka min 1 dengan min 4 ini kita hubungkan ya. Setelah hubungkan, nah inilah titiknya ya. Lanjut lagi 0, min 3 ya, X-nya di 0, lalu Y-nya ya di min 3 ya. Juga sama ya, berarti titiknya ini berada di min 3. Kemudian ya ada 1,0 ya, X-nya di 1, kemudian Y-nya di 0, maka titiknya kita letakkan di 1. Lanjut lagi ada 2,5 ya, 2,5 X-nya di 2 ya, sumbu Y-nya di 5. Nah 2 dengan 5 ini kalian hubungkan ya, nah maka titiknya berada ya, kalian hubungkan dan berikan titiknya ya. Nah selanjutnya sudah titik-titiknya kita beri ya. Nah ada 3 dengan 12 juga sama ya, kita hubungkan juga 3 ya dengan 12 ya. Nah setelah titik-titiknya ini kita sudah berikan, lalu kita tinggal membuat grafiknya ya. Tadi parabolanya terbuka kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas ya. Tadi parabolanya terbuka ke atas. Jadi ini berupa garis lengkung ya, bukan garis lurus ya. Parabolanya kalian hubungkan titik-titik ini, kalian hubungkan, berbentuklah dia seperti parabola. Ingat ya, garisnya melengkung bukan garisnya lurus ya. Dan dia terbuka ke atas ya, terbuka ke atas. Ingat, ibu ingatkan lagi ya, untuk titik-titiknya ini jangan sampai kalian tukar ya, mana letak yang X, mana letaknya di Y. Kalau sampai kalian salah meletakkan titiknya saja, maka grafik fungsi yang kalian gambar pun pasti nanti akan otomatis salah ya. Oke, nah ini oke, ibu minta maaf ada kesalahan sebentar ya. Ada kesalahan sebentar, maaf ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Untuk yang contoh yang selanjutnya. Ini contoh kalau misalnya yang A-nya bernilai negatif ya. Ada fungsi Y sama dengan min X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 ya. Oke, kita tentukan juga nilai A-nya ya, nilai A-nya. Oke, yang nilai A-nya yang ibu ini keliru ya, ibu ada keliru, ibu ada salah mengetik ya. Di sini kan min X kuadrat ya. A-nya ini koefisien dari min X kuadrat, berarti A-nya adalah min 1 ya, bukan min 2. Oke, ibu ada salah ya. Oke, jadi A-nya sama dengan min 1 ya anak-anak. Nah, min 1 ini bernilai negatif ya, lebih kecil dari 0. Maka parabolanya terbuka ke bawah. Ingat ya, kalau dia yang A-nya bernilai negatif, maka parabolanya terbuka ke bawah. Lanjut ya, sama seperti dengan contoh yang sebelumnya, kita gunakan tabel ya untuk mencari ya, menentukan titik-titik koordinat sebelum kita menggambar grafik fungsinya ya. Sama seperti contoh sebelumnya, kita ambil ya, nilai X-nya ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 ya. Nah, lalu dari X-nya, nilai X-nya ini ya kita substitusikan ke fungsi Y sama dengan min X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 ya. Sama seperti dengan contoh yang pertama tadi, kalian masukkan nilai X-nya ini pada fungsi kuadrat ya. Oke, di sini kan min X kuadrat, berarti dia min ya X kuadrat, jadi min 3 kuadrat dikurang 5X, jadi dikurang 5 dikali min 3 dikurang 6. Nah, oke, kalian lanjutkan ya. Di sini min, kemudian min 3 kuadrat berarti 9, jadinya min 9 ya. Kemudian min 5 dikali min
3 ya. Min 5 dikali min 3 itu hasilnya plus 15 dikurang 6. Lalu kita selesaikan min 9 ditambah 15 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, maka nilai titiknya ya yaitu min 3,0 ya. Oke, lanjut. Sama ya, untuk x-nya sama dengan min 2. Jadi min x kuadrat jadi min ya, min 2 kuadrat ya. Juga sama ya anak-anak ya. Kemudian dia dikurang 5 dikali min 2 dikurang 6 hasilnya 0 ya. Maka didapatkanlah titiknya min 2,0. Untuk yang nilai x yang lainnya juga sama ya. Kalian substitusikan pada fungsinya ya. Oke, setelah titik-titik koordinatnya kalian dapatkan tadi ya, lalu tinggal kita bikin grafik fungsinya. Juga sama ya, ada sumbu x dan sumbu y. Nah, ini titik-titiknya ya, yang titik-titiknya sudah kita dapatkan tadi ya. Min 3,0 berarti x-nya min 3 ya. Berarti x-nya min 3, y-nya di 0. Maka titiknya berada di min 3 ya. Kemudian min 2,0 juga sama ya, berarti titiknya di min 2. Min 1, min 2 ya, berarti min 1, min 2, jadi x-nya di min 1 ya. Lalu y-nya ini di min 2. Kalian hubungkan titiknya. Kalian hubungkan min 1 dengan min 2 ini, kalian hubungkan. Kalian hubungkan, maka disinilah titiknya ya. Lalu 0, min 6 ya. X-nya 0, y-nya berarti min 6 ya. Di sumbu y-nya min 6, maka titiknya berada di situ ya. Kemudian 1, min 12 jadi 1. Ini min 12 ya. Kalian hubungkan ya, 1 dengan min 12. Nah, ini titiknya ya. Nah, setelah titik-titiknya ini sudah kita berikan, lanjut kita bikin grafiknya ya. Parabolanya tadi terbuka ke bawah. Jadi kalian hubungkan titik-titik ya, titik-titik ini kalian hubungkan dengan garis lengkung, maka dia membentuklah parabola ya. Oke, Ibu ingatkan ya, untuk peletakan titiknya jangan sampai kalian ada kekeliruan ya. Kalau sampai kalian keliru meletakkan mana yang x dan mana yang y, letaknya tertukar ya, otomatis salah juga ya. Demikianlah pemaparan materi grafik fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.